Ponakan gue sakit-sakit, ginjal segala macam, mati-matian untuk membesarkan nama LQ. Dengan mudahnya kepergian beliau, ya kan, lu jatuhin dalam waktu 6 bulan. Saya diminta sama Akyu, Bu, saya mau speak up ke masyarakat Indonesia. Oke. Tapi Ibu kan tahu katanya seperti apa. Mereka itu ya, tanda kutip mereka. Ini atas dugaan dari almarhum, Pak. Bicara langsung ke saya. Ya kan? Bahwa istrinya itu ada main sama temennya. Bapak ngomong ini karena mengharapkan sesuatu. Oh tidak, tidak Pak. Saya tidak sama sekali. 1 rupiah pun saya nggak berharap. Balik lagi kita ke special interview. Nah, malam ini tamu saya 2 orang spesial. Siapa mereka? Kita langsung aja kenalan. Ini dengan Ibu Natali Rusli. Iya Bang. Lawyer, pengusaha, apalagi Bu? Ibu rumah tangga lah. Ibu rumah tangga. Iya. Yang di sebelah kalau pemirsa lihat bajunya pasti langsung tahu. Tapi lembaganya ya LQ. Ini apa? Kantor pengacara. Iya ya Pak. Atau kantor apa namanya pendampingan hukum yang didirikan oleh almarhum Alvin Lim ya. Benar. Iya, jadi malam ini ada pamannya almarhum. Almarhum ya. Kita tahu Alvin Lim itu pengacara kondang yang terkenal lugas, keras, tegas, dan apa sayangnya pada akhir hidupnya dia mengalami penderitaan yang membuat dia meninggal waktu itu ya. Oke. Dan malam ini saya agak ragu, terus ada nggak enaknya karena beliau berdua ini datang ke sini untuk bercerita, menyampaikan sesuatu yang masih berkaitan dengan almarhum. Benar, Pak. Bukan begitu, Bu? Benar. Kita mulai aja ceritanya. Jadi ada masalah apa sebenarnya dengan apa namanya segala sesuatu yang berkaitan dengan almarhum. Sebenarnya berawal dari kemarin Akyu datang ke kantor saya ya. Kemarin atau 2 hari yang lalu? Kemarin. Baru kemarin Bang. Jadi ini masih hangat. Jadi Akyu datang ke kantor hukum saya dan menyatakan bahwa Bu Natali, saya sudah tidak bekerja 8 bulan. Apakah kira-kira ada pekerjaan? Nah, nomor 1 yang saya pertanyakan adalah, Bapak ini siapa? Saya omnya Alvin Lim lah. Saya cukup kaget lah ya Bang ya. Ini maksudnya omnya Alvin Lim ke kantor saya maksudnya apa nih ya kan? Apalagi nih maksudnya ya kan? Tapi beliau menyatakan bahwa sudah tidak bekerja 8 bulan lamanya semenjak Alvin Lim meninggal. Lalu saya tanya kenapa sebabnya? Setahu saya LQ itu kan perusahaan yang cukup besar ya dan mempunyai banyak cabang dan otomatis pasti lowongan pekerjaannya itu banyak Bang. Ini logika saya lah ya seperti itu. Lalu beliau menceritakan sesuatu yang menurut saya tidak pantas dari mulut saya keluar ke publik karena saya bukan siapa-siapa. Jadi beliau datang ke kantor saya minta pekerjaan, saya langsung jawab oke, Q. Bisa bekerja ikut saya. Terus sesudah itu dia ada bercerita tentang keluh kesah tragedi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Saya bicara, saya tidak bisa untuk memfasilitasi saya yang berbicara ke publik. Saya tidak mau. Jadi lebih baik Akyu sendiri yang menyampaikan ke publik Bang seperti itu. Tidak mau dari saya. Karena biar bagaimanapun kan mungkin di mata masyarakat, wah ini acara balas dendam atau acara seperti itu saya tidak mau seperti itu. Nah, jadi lebih baik saya bilang apabila Akyu mau nanti kita fasilitasi dan Akyu sendiri yang menyampaikan ke masyarakat Indonesia. Oke, sebelum saya nanya tentang apa yang mau diceritakan,
kan Om Alvin tuh banyak teman-teman lawyernya kan. Ya. Almarhum itu banyak teman-teman. Waktu upacara penghormatan terakhir sebelum beliau dimakamkan tuh itu lawyer banyak banget. Benar. Kenapa ke Bu Natali? Ya pada saat itu sekitar 2 atau 3 hari yang lalu Pak, saya nggak sengaja itu ngeliat channel YouTube mendiang-mendiang Alvin segala macam apa, ya kan. Terus sampailah saya ngelihat istilahnya kejadian Bu NR ini dengan Alvin Lim gitu. Kejadian apa itu? Waktu ada ini sama Bu NR gitu loh. Ada perkara lah ya. Ya ada perkara gitu Oke. kan. Nah terus saya pikir-pikir, ini Bu NR cukup bijak gitu loh, seperti almarhum gitu kan. Nah saya berpikiran, saya nyari info ke teman-teman lawyer mantan LQ. Nah saya dikasih alamat Bu NR. Tanpa janji, tanpa apa, saya datang memberanikan diri ke kantor Bu NR. Nah gitu. sampai di kantor UNR. Sekarang kita mulai. Apa yang Bapak mau sampaikan? Ada persoalan apa sampai perlu harus bicara di media, harus ketemu Bu Natali? Ada persoalan apa? Sebenarnya saya datang ke kantor Bu NR, Bu Natali ini minta pekerjaan gitu loh Pak. Oke. Ya, selama almarhum tutup usia, saya 8 bulan nganggur terus terang. Loh, saya pernah ketemu Bapak di salah satu restoran cepat saji. Waktu itu saya mau wawancara Om Alvin kalau nggak salah, ya kan. Waktu itu saya pikir salah satu lawyernya timnya Om Alvin. Ya. Setelah ditanya, waktu saya nggak tahu Bapak masih ingat apa enggak, tapi saya ingat benar waktu itu. Saya tanya, Bapak ini timnya Om Alvin juga. Kata Bapak enggak, saya pamannya. Ya. Gitu. Nah waktu itu kalau tidak salah Bapak bekerja bersama Om Alvin kan? Ya. Yang dampingin dia kemana-mana, kadang nyetir juga. Waktu itu ceritanya ya. Terus sampai berhenti kerja. Kan tadinya bekerja di kantor Om Alvin. Saya nggak kerja di kantornya Pak Alvin Pak. Jadi saya boleh dibilang itu supir pribadi. Iya betul. Supir pribadinya waktu itu Pak Bapak Alvin. bilang sering nyetirin Om Alvin. Ya jadi nggak Almarhum. masuk ke kantor Pak. Gitu. Saya khusus ngedriverin Pak Alvin kemana aktivitas. Oke. Setelah almarhum meninggal. Nah saya nganggur. Saya boleh dibilang saya mengundurkan diri sama istrinya Pak Alvin, Pio Ruci. Saya ngelihat nih Pak perkembangan LQ seperti apa. Enggak, kenapa mundur? Ya karena hubungan almarhum sama saya kan sebatas saudara Pak ya. Asik-asik aja gitu Pak. Tapi kan yang di sebelahnya ini loh Pak, ada ketidaksukaan. Contoh seperti Bapak dari mana itu bilang tidak suka? Ya, Jangan-jangan itu contoh, perasaan Bapak doang. Contoh seperti ya kan haknya saya, uang makan itu setiap minggu saya dapatkan. Dulu waktu masih sama Om Alvin. Ya. Oke, waktu sama almarhum. Ya kan? Saya kerja sama Pak Alvin itu Senin sampai Jumat, Pak. Jumat selesai tugas, aktivitas, saya pulang digantiin supir aplusan. Nah, saya WA ke Pio Ruci, minta uang makan. Itu berulang-ulang kali, Pak, bukan hanya 1, 2, 3 kali. Itu nggak direspon, nggak diapain. Sampai hari Minggu, ya, saya harus kembali lagi ke rumah Pak Alvin untuk bekerja hari Seninnya. Saya WA Pio pernah berapa kali. Pio, kalau Aku nggak dikasih uang makan ini, ya kan, Aku nggak ada uang bensin untuk datang ke rumah Alvin. Kalau besok Alvin marah, Aku nggak datang, Aku akan jawab karena uang makan Aku nggak dikasih. Langsung sama Pio, nggak berapa lama ditransfer Pak. Alasan lupa. Berulang kali sampai saya utarakan ke Alvin. Ditegur lah Pio. Itu sewaktu almarhum masih hidup kan? Ya. Nah setelah almarhum meninggal kan Bapak tadinya nyetirin Om Alvin kemana-mana kan. Nah waktu beliau mangkat kan pastinya mobil itu udah gak jalan dong orang. Bapak nyetirin Om Alvin kan. Ya. Nah setelah Om Alvin meninggal kan mobil itu pasti nggak kemana-mana lagi dong. Nah Artinya, itu saya serahin ke supir cadangan itu. Nah Bapak tidak dikasih pekerjaan lagi? Enggak. Saya mengundurkan diri. Bahkan Pak ya, maaf nih Pak. Uang makan saya itu belum dikasih. Berapa lama itu? 1 minggu sama Pio Ruci. Ya.
waktu itu ada kakak saya perempuan di atas maminya Alvin, almarhum. Itu dia mau nungguin di rumah duka sampai selesai Jenazahnya Alvin Lim. Alvin Lim. Saya bilang ke Pio, Akyu disuruh nemenin si Mama. Alvin kan manggilnya Mama, Pak. Ke kakak saya itu kan. Nah, Akyu nggak punya duit. Akyu minta 500 buat pegangan makan selama di rumah duka. Dong Pak, kalau Akyu nggak dikasih 500, ya anggap aja lah utang. Nanti potong gaji atau uang makan. Pio janji sama saya berapa kali, sampai 3 kali, Pak. Oh iya Kyu, bentar. Oh iya Kyu, bentar. Oh iya Kyu. Sampai akhirnya saya tegur terakhir, Cat yang bicara sama saya. Putrinya almarhum. Ya, Kikung, itu kan katanya yang nyuruh kan si Oma. Kan Cat manggil kakak saya itu Oma, Pak. Nah, Kikung minta aja gitu loh sama anak kecil saya ini. Cat bilang gitu. Saya bilang, oh ya udah, Kikung cukup tahu, Cat. Ya kan? Tanpa saya bilang sama Pio, itu kunci mobil yang saya bawa itu saya serahin ke supir kedua, supir Aplusan, Pak. Supir itu nanya, emang kenapa Q? Hari ini juga gue ngundurin diri. Saya bilang, itu tanpa sepengetahuan Pio ya. Nah, terus kira-kira tengah malam itu Pio ada WA saya nyuruh. Mau nyuruh, nelpon saya nggak angkat, Pak. Saya cuekin. Ya kan? Di saat itu juga saya udah berkomitmen. Apa yang semenjak saya bekerja sama Alvin menaruh curiga dari bulan 8, Pak. Saya awal kerja bulan 2. Bulan 8 itu Alvin udah ada menaruh curiga. Oke, bentar dulu. Bentar dulu, Pak. Apa yang Bapak ceritakan ini bukan hanya apa? Maksudnya kan ada kejadian yang cuma sekali gitu. Tidak dengan niat orang bahwa memang dia nggak mau ngasih sesuatu ke Bapak gitu. Mungkin karena lupa atau karena lagi sibuk gitu. Atau memang karena gue nggak mau perhatiin lu gitu. Memang udah watak, Pak. Gitu. Sampai sekarang pun istilahnya yang orang-orang kantor pun, rekan-rekanan lawyer pun sampai sekarang pun haknya itu masih ada yang ditahan sama beliau, sama Pio Ruci. Hak apa? Apa? Ya entah itu pembagian komisi, ya kan? Entah itu STR rekanan. Saya juga kurang paham, Pak ya. Tapi ada yang banyak yang ngadu ke saya yang boleh dibilang para solidnya almarhum lah, yang masih mandang almarhum. Beliau mengutarakan ke saya itu karena beliau itu menganggap saya pamannya gitu loh, supaya saya tahu sebagai pamannya, gitu kan. Saya terangkan ke kakak saya itu, Pak, yang almarhum manggil Mama. Oke, sebentar Pak. LQ ini kan bukan, setahu saya bukan seperti perusahaan keluarga ya. Bukan. Cukup profesional. Maksudnya sewaktu almarhum masih hidup pun pasti ada yang mengelola keuangan kan. Apa emang semua di Mbak siapa? Pio? Keuangan itu yang setahu saya, Pak ya. Yang setahu saya itu dipegang sama istrinya Alvin. Termasuk keuangan? Keuangan, semua keuangan. Tapi ada adminnya. Admin tinggal lapor ke istrinya Alvin. Jadi admin itu gunanya untuk istilahnya mencatat, Pak. Mencatat jam kerja segala apa gitu, Pak. Tapi keuangan? Pio lah yang membayar. Jadi kayak bendaharanya Mbak Pio di perusahaan itu gitu maksudnya? Pio. Oke. Yang megang keuangan semua Pio. Nah, terus yang para lawyer itu yang kayak fee, komisi, mengurus kasus itu ada ketua umum yang ditunjuk sama almarhum. Ya kan? Itu dia yang istilahnya membuat laporan ke Pio. Gitu loh. STR, rekanan lawyers. Seperti ini gitu, Pak. Tapi admin itu yang setahu saya itu khusus untuk menangani orang-orang kantor gitu, Pak. Model kayak driver, mungkin kayak OB, orang-orang kantor gitu. Kalau untuk penanganan lawyer itu ada yang ditunjuk sama kepercayaannya Om Alvin. Almarhum. Ya.
Sekarang masih ada di situ dia. Sekarang masih. Dan itu pun sekarang yang saya dengar renggang sama Fiorucci. Kalau kita lihat, almarhum itu punya seorang putri yang sangat berani. Bahkan waktu itu sampai berani berhadapan sama Hotman Paris waktu almarhum bermasalah sama Hotman Paris. Dan keras sekali kayak bapaknya. Dia tahu gak kalau ada persoalan seperti ini, Pak? Maksudnya pengolahan gimana? Dia tahu nggak ada masalah kayak gini di perusahaan LQ ini? Oh enggak, selama dipegang sama almarhum baik-baik aja, Pak. Iya. Baik, Berjalan. berjalan. Kate tahu nggak kalau ada yang tidak sesuai lagi sekarang? Semenjak almarhum mungkin bulan berapa itu Pak ya, ada bersih tegang antara ketua umum ini sama salah satu kepala cabang gitu, Pak. Itu ditengahi sama almarhum selagi masih hidup ya. Ya. Nah itu udah clear gitu. Udah Pak. clear. Yang Bapak ceritakan ini masalah siapa? Dengan siapa? Dengan istrinya almarhum. Ya. Oke, lanjut Pak. Tadi ceritanya. Jadi bulan 8 itu almarhum itu udah menaruh curiga, Pak, ke seseorang nih, ke teman dari almarhum. Ya kan? Bentar, curiga apa ini? Ada permainan gitu loh, Pak ya. Maaf ya, ini bukannya menuduh, tapi ini atas dugaan dari almarhum, Pak. Bicara langsung ke saya. Ya kan? Bahwa istrinya itu ada main sama temennya. Waduh. Ya kan? Ini Bapak bisa pertanggungjawabkan pernyataan ini? Bertanggungjawabkan apa enggak? Dari omongan almarhum waktu masih hidup, almarhum itu bilang sama saya, jangan bilang-bilang dulu ke orang karena belum terbukti. Ya. Saya pendem tuh, Pak. Saya pengen ngebuktiin. Ya kan? Setelah almarhum tutup usia, ternyata banyak orang-orang kantor ya kan yang mengetahui ada bukti rekamannya segala. Siapa yang pegang bukti itu? Ada, Pak. Bapak punya gak? Punya. Boleh Silakan. ditunjukin, Bu. Oh, izin. Enggak, saya tidak mau lihat karena ini terlalu sensitif masalah pribadi kan. Yang saya mau, kenapa saya tanya karena saya harus meyakinkan bahwa apa yang Bapak sampaikan ini bukan fitnah. Ya. Gitu loh. Ya, bahwa hubungannya seperti apa itu terlalu dalam kalau kita bahas. Karena yang Bapak sampaikan ini itu nanti didengar jutaan orang. Benar. Dan termasuk Mbak Pio juga yang mudah-mudahan nanti bisa hadir di sini juga untuk mengklarifikasi atau meluruskan gitu ya. Nah, tapi pernyataan ini nanti saya akan tanyakan ke Mbak Natali. Pernyataan ini akan ada konsekuensi hukumnya, Pak. Makanya saya tanya, Bapak punya buktinya nggak? Ada bukti rekaman. Itu aplusan supir saya, Pak. Waktu Alvin tutup usia itu di bulan berapa itu saya lupa bulannya. Itu ada acara trading di Novotel Tang City. Karena berhubung saya sudah resign, maka supir yang kedua itu dipakailah sama Fiorucci. Nah, supir itulah yang menyaksikan. Supir itu ngadu ke saya melalui telepon. Cuma saya pikir, cuma pengaduan biasa, Pak ya. Nggak sampai diperpanjang lah. Gitu. Ternyata ada yang merekam, ngasih ke salah satu istilahnya orang LQ, orang percayaan itu, ya kan, bahwa buat suatu saat diperlukan rekaman itu. Berarti ada buktinya itu. Ada. Tapi apakah itu hubungan yang dalam tanda petik kita belum tahu, ya kan? Karena mungkin mereka partner, mungkin mereka lagi bekerja sama, makanya lagi-lagi mudah-mudahan nanti Bu Pio dengan hormat kalau bisa untuk hadir di sini juga untuk meluruskan peristiwa ini, cerita ini. Itu setelah rekaman itu setelah Om Alvin pergi atau waktu almarhum? Sudah pergi. Oh. Almarhum tutup usia bulan 1. Itu kejadiannya antara kalau tidak salah kalau tidak bulan 2 itu bulan 3, Pak. Gitu. Tapi bukannya emang maaf kan sudah sudah boleh dibilang Bu Pio kan udah sendiri itu kan, udah single kan. Maksudnya apa? Nanti deh saya tanya ke Bu Natali soal itu. Tapi saya mau dalamin lagi cerita Bapak ini soal
cerita pribadi itu oke, kita jangan terlalu dalam lah ya. Ya. Tapi Pak Alvin almarhum sempat tahu itu, sempat mencium ada gelagat itu. Ada, Pak. Dia ngomong sama saya 1 kali. Cuma Pak Alvin itu cuci darah itu seminggu 2 kali, Pak. Di hari Selasa dan di hari Jumat. Ya kan? Waktu saya awal kerja itu Pio nemenin, Pak. Memang nggak ada pendamping ya untuk nemenin almarhum cuci darah kan. Waktu setelah bulan, kalau nggak salah bulan 9 itu adalah masuk anak muda. Anak muda itu orang tuanya itu yang jagain villa di puncak Pak Alvin. Ya, Oke. diperkerjakanlah untuk ngejaga Pak Alvin, ngedorong kursi roda segala macam apa gitu, Pak ya. Nah, Pak Alvin nih bilang sama anak itu, Pio, sama Bu Pio, udahlah, udah ada si Kevin, namanya si Kevin, Pak, yang anak muda itu. Kamu nggak usah ikut cuci darah, nggak usah nemenin, biar si Kevin aja sama si Akyu yang nemenin, ya kan? Nah, hari Selasa itu saya pergi bertiga, Pak. Jadi saya, Pak Alvin, sama yang anak muda itu, Pak. Ya kan? Tapi setiap hari Jumat, di jam 11 siang, itu si Rudi itu pasti datang, Pak. Besuk Alvin. Siapa Rudi itu? Rudi itu boleh dibilang, saya pernah tanya sama almarhum. Saya nanya, Vin, itu Singko itu siapa? Sebelumnya saya juga nggak kenal namanya, Pak ya. Oh, itu dia pernah ngubungin kontak hotline LQ. Mau kerja sebagai marketing. Oh, mau kerja. Di Q-Fan gitu, Pak. Ya kan? Nah, jadi itulah boleh dibilang tuh diterima lah sama Pak Alvin, tapi belum diangkat untuk jadi karyawan, Pak. Mungkin dia untuk mengambil hatinya almarhum segala macam apa, setiap Jumat tuh dia ngebesuk almarhum, Pak. Ya kan? Dan setiap siang pun, di hari Jumat pun, Pio datang. Pernah 2 kali almarhum itu nyuruh saya, almarhum itu sukanya minum Coca-Cola, Pak. Pernah 2 kali itu almarhum nyuruh saya itu ngambil Coca-Cola, dia pesan di McD. Suruh ngambil di lobby. Almarhum WA saya, Q tolong ambilin pesanan aku di McD di lobby, ya kan? Nah, saya tanya, emang Pio kemana, Vin? Nggak tahu, ya. Udah nggak usah dicariin, nggak usah ngomong-ngomong, biarin aja. Udah Pio ambilin aja. Itu 2 kali, Pak. Gitu loh. Padahal ada Pio, ya kan? Kenapa? Di hari Selasa Rudi nggak datang, Pio nggak datang. Tapi di hari Jumat Rudi datang, Pio datang, gitu loh, Pak. Jadi Bapak curiga mereka janjian gitu maksudnya? Ya mungkin, saya juga kurang tahu. Kecurigaan saya bukan yang ngefitnah, Pak ya. Secara pandangan saya, Rudi ini siapa? Ya kan? Kenapa dalam mengelola LQ ada yang namanya seorang ketum? Kenapa nggak dirangkul ketum itu? Kenapa yang ngerangkul si Rudi ini? Dia itu kapasitasnya apa? Backgroundnya apa? Ya kan? Seharusnya kalau memang nama LQ mau dibesarkan, kendali itu kapten dipegang sama Pio. Benar nggak, Pak? Seharusnya tuh Pio itu ngerangkul ketum. Ngerangkul Oke, berarti setelah almarhum meninggal, si R ini dikasih tempat di situ? Ya, dia bahkan dikasih kuasa, Pak. Sebagai apa? Sekarang jabatannya direktur. Direktur ini bukan direktur di LQ Laufin, Pak, bukan. Tapi di Q-Fan. Oh, di Q-Fan. Jadi direktur. Di saham. Siapa yang ngangkat dia jadi direktur? Pio. Setelah Alvin tidak ada. Oke. Ada sesuatu yang berubah nggak ketika si R ini jadi direktur? Oh, banyak, Pak. Contoh. Sabar. LQ, berubah jadi lebih baik atau hancur? Kantor LQ bukannya berkembang seperti yang Pak Alvin gaungkan ya. Pak Alvin tuh bercita-cita dia mau mempunyai kantor cabang kalau bisa di seluruh kota pelosok Indonesia. Biar masyarakat mendapat keadilan yang seadil-adilnya di Indonesia. Benar nggak? Iya. Tapi setelah peninggalan Pak Alvin, 1 cabang pun tidak ada yang dibuka. Bahkan franchise pun
yang sudah naruh saham, ya kan, sudah terima uang ya, itu dikembalikan tidak sepenuhnya 100%. Ya kan, satu persatu itu kantor ditutupin. Kenapa ditutup? Ya saya kurang tahu, mungkin manajemennya jelek atau apa, atau ditanganin dengan orang yang salah, ya kan? Karena apa? Pio itu memilih si R ini untuk pegang kendali. Bahkan yang sekarang jadi ketumnya aja juga digeser. Gitu loh Pak. Oke. Sebentar ya Pak. Saya ke Bu Natali. Kasihan ibunya nonton kita ngobrol. Saya mendengarkan saja Bang. Bu, saya perlu clear dulu masalahnya. AQ ini datang ke Ibu atas inisiatif sendiri atau Ibu sudah mendengar sesuatu lalu Ibu manggil AQ? Nah, kalau saya tidak kenal AQ. Oke. Saya nggak tahu kalau omnya Alvin Lim itu bekerja nganterin Alvin Lim kemana-kemana. Ngelihat AQ aja saya belum pernah. Apalagi mendengar nama AQ, omnya Alvin Lim, belum pernah saya. Ya. Sama sekali belum tahu. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan penting karena ya. Saya tadi dapat informasi kalau ya. Ibu sama Bu Natali sama almarhum dulu sempat punya masalah gitu ya. Iya, benar. Ya, saya takutnya jangan-jangan. Oh, enggak. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah dari cerita AQ tadi, apa langkah yang mau Ibu ambil? Saya tidak mengambil langkah apa-apa karena menurut saya kalau saya mengambil langkah itu saya tidak tepat. Jadi posisi Ibu di sini mendampingi aja, memfasilitasi AQ atau mau menjadi atau akan jadi lawyer gitu? Saya diminta sama AQ, Bu, saya mau speak up ke masyarakat Indonesia. Oke. Tapi Ibu kan tahu katanya seperti apa. Mereka itu ya, tanda kutip mereka. Ibu mau nggak mendampingi saya? Selagi apa yang AQ katakan itu benar dan bisa dibuktikan dan fakta, silakan. Saya di belakang AQ seperti itu. Dan AQ juga berbicara ada para klien yang membeli franchise ya benar ya Q ya. Yang nanti AQ aja yang cerita, jangan saya. Lebih ini yang membeli franchise yang merasa tidak puas dengan keputusan perusahaan tersebut seperti itu. Nanti AQ aja biar yang menjelaskan juga saya. Tapi segala sesuatunya, Bang, kalau saya itu sebelum saya menandatangani surat kuasa untuk perkara-perkara hukum klien-klien yang lain yang merasa dirugikan, saya harus cek dulu semuanya, Bang. Seperti saya bilang perizinannya harus saya cek, apakah sudah sesuai apa belum, ya kan? Dan kerjasamanya seperti apa? Apakah kerjasama itu sudah terjadi apa belum? Seperti itu. Saya butuh kelengkapan data sebelum saya menandatangani surat kuasa. Tapi kalau untuk AQ sekedar dia mau speak up ke masyarakat, ada pesan moral yang mungkin AQ mau sampaikan ke masyarakat Indonesia, saya bilang go ahead. Saya dampingi seperti itu. Jadi untuk sementara ini posisi Ibu adalah kayak support gitu ya, support dia secara moral, secara mental ya. Iya, tapi AQ sudah minta dibuatkan surat kuasa. Dari tadi juga saya bilang gak masalah, saya akan buatkan. Saya mau berbicara Bu, tapi yang penting Ibu support saya. Support apa? Saya bilang seperti itu. Ya support, jangan sampai saya diintimidasi seperti itu. Jangan sampai diintimidasi. Saya juga tanya goalsnya AQ itu apa sih sebenarnya? Biar nanti AQ yang menyampaikan langsung sendiri seperti itu. Goalsnya AQ ini apa? Kenapa takut diintimidasi? Sepower itu si Ibu ini? Ya, bukannya sepower itu Pak ya. Kalau masih ada Pak Alvin, saya sering tukar pikiran. Pak Alvin pun sering kalau lagi berdua tukar pikiran sama Pak Alvin. Ya kan? Dengan saya membuka fakta ini secara jelas, sudah tidak ada almarhum, ya kan? Takutnya kan ada pihak yang nggak senang sama saya, Pak, ya kan? Sebelum ke Bu Natali pernah nggak konsultasi sama teman-teman lawyernya almarhum, orang-orang dekatnya, circle-nya almarhum waktu masih hidup?
Maksudnya? Bapak pernah nggak ngobrol dulu sama teman-teman beliau, teman-teman almarhum? Oh, sama ini lawyer di LQ. Iya, iya. Sering Pak, selama almarhum masih hidup. Enggak, setelah almarhum meninggal. Untuk menyampaikan cerita ini. Pernah. Ke siapa? Ada ke rekanan lawyer. Oke, rekanan lawyer. Ya. Apa reaksinya waktu Bapak ceritakan ini? Ya mereka pada nggak berani juga Pak. Kenapa nggak berani? Nggak berani bersuara. Karena sama Pio Ruci itu yang rekanan sama orang-orang kantor itu diberhentikan sepihak. Sebelum haknya dikasih sama Pio, itu dia suruh tanda tangan hitam di atas putih. Tidak boleh speak up, buka omongan di publik. Boleh diberhentikan, dikasih haknya, tapi dengan catatan jangan. Dia suruh tanda tangan dulu. Tapi setelah tanda tangan pun haknya cuma dikasih setengah, tidak sepenuhnya. Itulah kelicikannya. Ada buktinya Pak. Bukti tekanan dari Pio Ruci. Oke. Saya dapat dari salah satu karyawan LQ. Selain rekanan lawyer, sama Kate pernah ngobrol gak? Selama papinya meninggal saya nggak ada komunikasi. Kenapa? Gitu. Kenapa tidak menceritakan ini ke Kate misalnya? Sekarang? Maaf Pak. Kembali lagi ke belakang Pak ya. Itu kakak saya. Kalau dibilang itu cici Pak ya. Empok. Itu yang Alvin Lim manggil mama. Itu pernah nasihatin Kate. Entah WA entah telepon. Kate hati-hati ya. Nih oma mencium ada yang kagak beres. Boleh dibilang tuh gimana lah. Ya kan. Nah mungkin nih si Kate nih entah ada disuruhan atau apa. Ada orang pihak lain yang di sampingnya mengetahui. Nah si Kate ngejawab ke kakak saya itu Pak. Ya oma aku tahu. Sekarang papi udah nggak ada. Ya kan. Oma nggak usah ikut campur masalah aku sama Tante Pio. Lah seorang tua itu aja yang dipanggil oma aja. Dia bisa mengatakan seperti itu Pak. Apalagi saya. Yang Kate tahu posisi saya itu kerja sama papinya. Ya kan. Berarti kan saya kan dianggap rendah Pak. Nggak ada matanya saya. Padahal Kate dari kecil itu. Dari usia 3 tahun. Ya. Sampai dia sekolah 2 tahun setengah. Saya yang urus Pak. Waktu Alvin Lim lagi jatuh susah. Itu belum kenal Alvin Lim sama Pio Ruci. Apakah tahu Pio Ruci? Saya berkorban. Ngurus si Kate. Nakalnya seperti apa. Namanya anak kecil. Aktif segala apa. Benar nggak? Sampai saya pernah suatu saat makan berempat sama Alvin Lim. Saya mengutarakan. Pio ada kekurangan bayar gaji lemburan saya Pak. Saya komplain ke Alvin. Alvin negor sendiri ke Pio. Udah kamu kasih aja si Akyu terserah mau ngitung berapa duit. Duit nggak seberapa. Ya kan. Aku dulu susah juga dibantu sama si Akyu. Sampai Alvin bilang gitu. Maksudnya yang sekarang intinya Pak. Saya pakai seragam LQ ini bukan untuk menjatuhkan LQ. Ya. Saya pakai seragam ini untuk supaya masyarakat tahu bahwa saya pernah benar-benar bekerja di LQ. Ya kan? Jadi drivernya Alvin Lim. Gitu loh Pak. Saya justru mensupport apabila LQ itu berkembang Pak. Tapi dengan seiring jalannya waktu, selama 8 bulan selama saya nganggur, yang saya dengar dari orang-orang kantor sana sini yang masih solid sama almarhum. Satu persatu kantor ditutup, satu persatu kantor ditutup. Nah saya sebagai paman Pak, merasa kecewa, merasa sakit hati. Ponakan gue sakit-sakit, ginjal segala macam, mati-matian untuk membesarkan nama LQ. Dengan mudahnya kepergian beliau, ya kan? Lu jatuhin dalam waktu 6 bulan. Coba bayangkan Pak. Berapa tahun seorang Alvin Lim mendirikan LQ untuk berkembang. Dijatuhkan begitu saja selama 6 bulan. Bagaimana perasaan Bapak melihat itu? Benar nggak Pak? Iya. Gimana sakit hatinya saya Pak? Alvin susah. Saya bantu. Saya udah bilang sama Alvin. Benar nggak? Saya tahu Alvin seperti apa. Sampai Alvin ke titik terakhir mau berangkat ke Cina pun dia udah ngeluh ke saya. Kyo aku udah nggak kuat.
Sampai Alvin bilang gitu. Saya bilang sama Alvin, Vin, kamu punya uang. Hah? Kamu bukan orang susah kecuali AQ. Ya kan? Kamu berobat ke luar negeri. Kalau memang kamu ini, kamu nginep di sana 3 bulan. Kamu nggak perlu balik ke Indonesia selama kamu belum donor ginjal. Gitu, Pak. Berapa kali Alvin mengeluh, Pak. Boleh dibilang itu, saya pernah di Karawaci itu di Supermall. Pio, Ruci masuk ke mall, saya berdua sama Alvin. Boleh ditanya itu ada yang jagain itu anak muda, saya suruh keluar, saya bicara sama Alvin. Sampai Alvin itu nangis, Pak. Hah? Bilang udah nggak kuat. Lalu apa yang Bapak mau dapat dari cerita ini? Apa yang Bapak inginkan dari cerita Saya ini? berharap, Pak, dengan saya berbicara, mungkin dilihat oleh jutaan masyarakat Indonesia. Ya, mudah-mudahan Cat Lim pun ngelihat. Saya pengen Cat Lim, seorang anak Alvin Lim, bisa meneruskan suatu saat LQ berdiri lagi. Dengan harapan, impian papinya. Gitu loh. Bapak siap kalau nanti entah si Bu Pio atau Kate atau orang lain yang mengatakan, wah Bapak ngomong ini karena mengharapkan sesuatu. Oh tidak, tidak Pak. Saya tidak sama sekali. 1 rupiah pun saya nggak berharap. Kalau saya berharap Pak, ya saya resign dari Pio Ruci. Saya nggak dikasih pesangon, nggak dikasih apa. Saya nggak nuntut. Nggak nuntut Pak. Kalau memang saya berharap mau mengambil warisan atau milik Alvin Lim, saya tuntut aja dia. Bahwa jasa saya, tenaga saya juga nggak ada perjanjian kontrak kerja segala macam apa. Itu kan udah melanggar Pak. Terima kasih Pak Q untuk siapapun yang merasa perlu meluruskan, mengklarifikasi entah Bu Pio atau Mbak Kate, ya Cikate yang merasa perlu meluruskan cerita ini, mudah-mudahan bersedia berkenan datang di sini supaya saya menangkap ini kan persoalan keluarga yang sebenarnya bisa dibicarakan dulu. Benar. Ya Pak. Oke, tapi Bapak mau menyampaikan ini karena ada hubungannya dengan LQ. Nasib LQ setelah ditinggal almarhum kan. Ya. LQ itu lembaga advokasi pendampingan hukum yang memang diharapkan banyak orang, bisa membantu banyak orang. Dan itu yang dilakukan almarhum selama hidupnya. Dan Bapak prihatin karena setelah kepergian almarhum, lembaga ini jadi berantakan menurut Bapak ya. Hancur Pak, hancur dan total. Akhirnya memang banyak orang yang tadinya berharap dibantu jadi tidak dibantu. Makanya Bapak mau bicara sekarang. Iya. Oke. Nah, dari Bu Natali, ini kan setiap pernyataan publik seperti yang disampaikan oleh AQ Pak AQ ini itu memiliki konsekuensi hukum. Betul. Tuh. Nah, Ibu siap karena tadi dia bilang datang ke Ibu, beliau bilang datang ke Ibu karena berharap akan ditamengin lah, dijaga, didampingin. Ibu sudah siap dengan ketika nanti ada counter dari entah Bu Pio atau siapapun yang merasa bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Ibu Natali siap? Harus siap ya. Karena Oke. sebelum AQ datang ke tempat saya dan saya masih belum percaya dan saya kumpulkan bukti-bukti, mana sih saya mau lihat suratnya seperti apa sih, surat yang penekanan itu seperti apa sih. Dikasih ke saya lihat, oke, berarti beres bukti 1. Terus selain dari AQ ini, siapa-siapa saja yang sudah memang tahu kejadian itu. Saya perlu tahu juga, saya harus pegang bukti juga kan. Oke, dikirim rekaman itu. Oke, saya pegang dulu. Nah, semua bukti-bukti itu saya pegang. Apabila pihak keluarga ingin dikeluarkan, saya keluarkan. Seperti itu. Nah, ingin didengarkan ke publik, saya atas izin keluarga akan saya buka juga ke publik. Seperti itu. Oke. Apakah ini hanya akan menjadi cerita saja, unek-unek, atau ada unsur yang bisa masuk ke ranah hukum dari cerita AQ?
Oke, begini ya. Sebenarnya yang lebih penting yang belum ditangkap sama pemirsa Indonesia ini adalah ada yang lebih besar dari LQ masalahnya. Oke. Nah, Apa itu? Mau di episode berikutnya? langsung saja menurut saya biar nanti masyarakat Indonesia tidak blunder nih. Oke. Ah, ah. Apa itu Akio? Ya, perusahaan yang Alvin Lim dirikan itu Q-Fund, Pak. Saham. Oh, oke. Seperti yang tadi kembali lagi saya bilang. Si R ini dikasih dudukan direktur itu bukan di LQ Indonesia Law Firm, tapi di Q-Fund-nya itu. Ya kan? Patut dicurigai karena apa? Ya kan? Latar belakangnya si R ini, background-nya apa, pendidikannya apa? Apakah seorang lulusan ekonomi atau apa? Ya kan? Kalau beliau bisa ngelola perusahaan Q-Fund itu, benar nggak Pak? Nggak mungkin kantor RQ satu persatu itu bisa ketutup. Karena apa? Ditangani oleh orang yang tepat. Ya kan? Orang yang benar-benar punya prestasi. Oke. Oke, baik. Bu, tapi kan secara legal standing, kalau itu mau dibawa ke ranah hukum, Akio punya apa? Legal standing, dia punya legal standing nggak? Bukankah itu misalnya harusnya karyawan-karyawannya atau partner lawyernya yang berhak untuk yang punya legal standing untuk menggugat ini kok kita jadi bangkrut, jadi hancur, jadi sebenarnya kalau menurut saya langkah yang diambil AQ ini belum sampai langkah hukum. Karena yang saya tangkap AQ ini bukan mau menjatuhkan LQ, bukan mau menjatuhkan perusahaan barunya yang namanya Q-Fund itu, bukan. Tapi AQ lebih memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia ya Q. Iya. Agar lebih teliti atau berhati-hati untuk berinvestasi. Itu yang saya tangkap. Salah nggak Akio? Iya benar. Seperti itu. Itu yang saya tangkap ya. Oh jadi Q-Fund itu lembaga investasi, kantor investasi? Ya saham Pak. Saham? Ya. Oh. Yang didirikan oleh Alvin Lim. Oke, dan menurut AQ sekarang manajemennya kurang sehat gitu ya? Ya. Dikelola secara kurang profesional. Ya. Karena orang yang ditempatkan di situ tidak kompeten. Benar. Oke, makanya kolaps. Kolaps sih enggak, tapi berangsur-angsur merosot gitu ya. Berangsur-angsur turun gitu loh Pak. Oke. Bahkan yang saya dengar sampai sekarang pun nasabah-nasabah itu di Q-Fund itu nggak ada sama sekali yang sekarang mau naruh saham di Q-Fund. Yang saya dengar Pak ya. Ada masih karyawan LQ, ya kan? Suatu saat nanti dia berani pun bersaksi karena dia disuruh tanda tangan tekanan itu sama Pio, perjanjian pernyataan supaya nggak boleh speak up, itu dia nggak mau tanda tangan. Haknya kagak diberikan, gitu Pak. Oke. Ada lagi yang Akio mau sampaikan? Nggak cukup, Bu Natali? Ya pada intinya sih kalau saya lihat dalam hal ini ya, AQ ini bukan ingin menjatuhkan. Tapi AQ ini mewakili dari keluarga ya. Iya. Mungkin dari tante-tantenya atau omnya yang lain. Meneruskan cita-cita seorang Alvin Lim untuk membesarkan LQ. Dan harapan keluarga sepertinya setelah kepergian almarhum, LQ itu bisa diteruskan oleh Pio Ruci sebagai seorang istri. Benar seperti itu tidak Akio? Iya benar. Itu yang saya tangkap ya Bang ya gitu. Tapi untuk kedepannya saya rasa Akio itu bukan maksudnya untuk melaporkan ke ranah hukum, bukan. Tapi Akio mewakilkan dari pihak keluarga dan sebagai omnya, pengganti orang tuanya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Berarti ada manajemen yang mismanagement seperti itu. Nah, yang Akyu sangat sesalkan mungkin dilihat dari kacamatanya Akyu dan keluarga, kenapa istri almarhum ini mengundang seseorang
yang belum paham, dianggap mereka bukan pakarnya, bukan bidangnya, seperti itu. Itu yang saya tangkap sih Ya, dari cerita benar. Akyu. Gitu. Itu yang saya tangkap, Bang. Seperti itu. Oke. Dah, itu aja Bang. Ya. Ya, terima kasih Bu Ya. Natali, Makasih, Bang. IQ. Untuk sekali lagi untuk Bu Pio atau Cikeit, kalau berkenan merasa perlu meluruskan ceritanya IQ ini, kita beri waktu dan tempat juga di sini. Dan mudah-mudahan kalau bisa ya kita berdamailah di sini ya. Mungkin ada sesuatu yang harus disampaikan, diobrolin dulu begitu biar ketemu lagi keluarga ini gitu ya Pak. Ya, mudah-mudahan Bu Pio berkenan ke sini atau Cikeit bisa kita di sini untuk klarifikasi gitu. Terima kasih. Dan pemirsa, orang bilang gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama adalah legasi yang sangat hakiki bagi seorang manusia. Karena itu warisan apapun yang ditinggalkan pada kita, salah satu cara kita menghormati orang yang sudah meninggal adalah menjaga warisannya dengan baik. Baik warisan harta maupun non harta. Selamat malam, semoga cerita Akyu didampingi Bu Natali malam ini membawa inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.